Selamat siang pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Florencia Su dalam acara News Siang yang membahas berita teraktual dan terpercaya. Pemirsa, berita pertama datang dari bidang infrastruktur. Sinar Maslen mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar suatu wilayah dengan membuka gerbang tol Nagrak ruas Cimanggis Cibitung di dalam kawasan Township Kota Wisata Cibubur. Direktur Sinar Maslen, Heri Hendrata berinovasi untuk menjadikan kota wisata sebagai satu-satunya township di Cibubur yang memiliki gerbang tol di dalam kawasan Township Kota Wisata Cibubur. Gerbang tol Nagrak di Kota Wisata Cibubur ini sudah beroperasi sejak sebulan yang lalu. Masyarakat dapat mengakses tol Cimaci seksi 2A, ruas Jalan Jatikarya Nagrak, ruas tol terintegrasi dengan tol Jagorawi, tol Jakarta Cikampek, dan tol Andara yang tersambung ke berbagai jalan tol di Pulau Jawa. Saat ini sudah ada rekan kami di sana untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan kepada Arjuna. Ya, Floren dari studio dan juga permisa dapat Anda lihat kami sekarang berada di Tol Nagrak Kota Wisata. Tol Nagrak Kota Wisata ini adalah sebuah proyek tol yang mulai beroperasi mulai tanggal 16 April 2023. Ruas tol ini terintegrasi dengan tol Jagorawi, tol Jakarta Cikampek, dan tol Depok Antasari yang juga terhubung ke berbagai jalan tol di Pulau Jawa. Tol ini dibangun dengan tujuan untuk mempermudah aksesibilitas menuju kota wisata. Direktur Sinar Maslen, Heri Hendrata menyampaikan bahwa Sinar Maslen berinovasi menjadikan kota wisata sebagai satu-satunya township di Cibubur yang memiliki gerbang tol di dalam kawasan. Heri Hendrata juga mengatakan akses tol baru ini akan menjadi alternatif jalan baru bagi para pemudik serta memudahkan distribusi pasokan komoditas bagi warga di Kabupaten Bogor. Selama beroperasi, gerbang tol Nagrak Kota Wisata juga menjalankan layanan yang efisien dan ramah. Petugas tol yang terlatih siap membantu pengunjung dengan informasi yang mereka butuhkan, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas di gerbang tol ini. Keamanan juga menjadi prioritas utama, dengan adanya sistem keamanan dan pemantauan CCTV yang canggih. Saat ini, pengunjung dari tol Jagorawi, dari alternatif Cibubur, dari Margonda Depok yang ingin atau yang memiliki tujuan ke Cilengsi sekarang bisa lebih efisien dan karena adanya tol Nagrak ini. Jalan alternatif Cibubur juga menjadi imbasnya karena arus lalu lintas sekarang terbagi dua, bisa lewat tol Nagrak untuk langsung tembus di kota wisata dan juga kita bisa lewat bawah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jalan Tol Nagrak. Kembali ke studio, terima kasih. Terima kasih kepada Arjuna. Selanjutnya saya akan membawakan berita tentang sport news. Saksikan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, berita sport news datang dari tim hoki Indonesia meraih medali emas dengan balas dendam sempurna dalam pertandingan SEA Games 2023. Menghadapi tim Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tim Indonesia menunjukkan dominasi mereka sebagai kekuatan utama di kawasan ini. Dalam pertandingan yang sengit, tim Indonesia mencuri gol pertama melalui tendangan penalti Andi Pratama. Mereka mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua, Rizky Pratama dan Rahmat Siregar mencetak gol tambahan dengan memperbesar keunggulan tim Indonesia menjadi 3-0. Kemenangan ini menjadi balas dendam yang memuaskan bagi tim Indonesia atas kekalahan mereka di final SEA Games sebelumnya. Pelatih Sutopo Nugroho mengungkapkan kebanggaan atas kerja keras timnya yang menghasilkan prestasi tersebut. Saat ini sudah ada rekan kami di sana untuk menyampaikan info selengkapnya.
Silakan kepada Meli. Selamat sore Sobat Sport, kembali lagi bersama saya Meli di berita terkini olahraga. Sobat Sport, kita mendapat kabar menyenangkan datang dari SEA Games 2023. Tim hoki indoor Indonesia berhasil meraih medali emas untuk pertama kalinya melawan Malaysia. Hal ini menjadi kemenangan sekaligus balas dendam yang sangat manis sekali dari Indonesia untuk Malaysia. Kemenangan dramatis ini didapatkan dari Indonesia berhasil menaklukkan Malaysia di babak shootout 21 setelah bermain seri 4 kuarter dengan skor 3-sama. Awalnya Indonesia sempat tertinggal 3-0 oleh Malaysia. Namun di menit-menit terakhir Indonesia berhasil menyamakan kedudukan dengan Malaysia, yaitu dengan skor 3-sama tadi, dan membuat Indonesia dan Malaysia berakhir di babak adu penalti. Di babak adu penalti sendiri Indonesia sangat berjaya. Lesakan sempurna dari Prima Rinaldo dan Andre Guntara memastikan bahwa Indonesia menang 2-1 dan membuat tim hoki indoor putra Indonesia mendapatkan medali emas. Dalam pertandingan yang berlangsung penuh semangat dan intensitas, tim Indonesia mampu mempertahankan keunggulannya. Dukungan penuh dari pendukung di tribun memberikan energi tambahan untuk para pemain tim hoki indoor putra yang sangat-sangat gemilang dan mengontrol permainan. Tidak hanya di sektor putra, di sektor putri juga memenangkan medali perunggu. Sobat Sport, masih kabar mengembirakan datang dari SEA Games 2023. Timnas sepak bola Indonesia berhasil merebut kemenangan 3-0 telak tanpa balasan dari Timor Leste. Pertandingan Indonesia versus Timor Leste digelar di National Olympic Stadium Phnom Penh pada minggu lalu. Timnas Indonesia berhasil menyelamatkan tempat semifinalnya di SEA Games 2023 setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Timor Leste. Dengan performa yang mengesankan, skuad Garuda berhasil mensecure tempat mereka di SEA Games 2023 ini. Dalam pertandingan yang berlangsung sangat sengit, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan dominasinya sejak awal. Mereka berhasil mencetak 3 gol tanpa balasan melawan Timor Leste, menunjukkan keunggulan permainan dan efektivitas serangan mereka. Di penghujung babak pertama, Ramadan Sananta berhasil mencetak gol, memecah kebuntuan tim Indonesia, serta 2 gol terakhir dicetak oleh Fajar Faturrahman di menit 62 dan ke-75. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia berhak melaju ke babak semifinal SEA Games 2023. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan untuk para pemain dan para pelatih, namun juga sekaligus menjadi kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Performa yang solid dan efektivitas menjadi kunci kemenangan ini. Selanjutnya, skuad Garuda siap memperjuangkan gelar juara mereka di SEA Games 2023 nanti. Terima kasih sudah menyaksikan berita olahraga terkini. Saya Meli pamit undur diri dan sampai jumpa di olahraga selanjutnya. Terima kasih Meli. Pemirsa, berita tadi menutup acara News Siang hari ini. Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya hanya di News Siang. Saya Florencia Su undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.